Renungan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus tahun C. Tritunggal Maha Kudus cukup imani saja. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah perayaan yang merupakan inti dari ajaran Kristus, dasar iman orang Katolik, yang sampai sekarang masih sulit untuk dijelaskan, masih menjadi misteri. Sebuah perayaan yang sebenarnya kita semua mengerti arti mudah dari Tritunggal Maha Kudus, tapi untuk menerangkan lebih lanjut sepertinya sulit. Jangankan kita yang orang awam, bahkan untuk pendeta atau pastor sekalipun masih sulit untuk menjelaskannya. Berbagai macam analogi dibuat untuk mempermudah penjelasannya, tapi belum ada penjelasan yang ajak, yang kuat, yang bisa menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus. Bahkan terakhir saat login season 3, ada seorang Romo yang diminta menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus oleh Habib Jafar. Romo itu coba menjelaskan, tapi sepertinya sulit. Hingga akhirnya dia menjelaskan dengan cerita Santo Agustinus, sebuah cerita yang sangat terkenal sekali. Bahkan saya pun menggunakannya saat saya diminta untuk menjelaskan apa itu Tritunggal Maha Kudus. Ada yang tahu cerita Santo Agustinus? Bila tidak tahu, silakan menonton video renungan saya di tahun B, tahun 2024. Bahkan ada lagi orang yang menjelaskan bahwa Tritunggal Maha Kudus itu tidak dapat dijelaskan karena melampaui batas akal manusia. Cuma pasti kita diserang. Jangan-jangan bukan melampaui batas akal manusia, tapi karena memang Tritunggal Maha Kudus itu tidak masuk akal. Makanya tidak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Kalau sudah begini, kita hanya bisa menjawab, cukup imani saja. Saudara-saudari terkasih, kita semua tahu, dalam pengertian simpelnya atau gampangnya, kita mungkin dapat menjelaskan Tritunggal Maha Kudus adalah Allah yang Esa, Allah yang Tunggal, Allah yang Satu, namun mempunyai 3 pribadi suci, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Sudah sampai situ aja kita menjelaskannya. Cuma ya itu, pasti saudara-saudari kita yang tidak seiman itu kadang suka rese. Entah mereka itu ingin mencobai kita atau benar-benar ingin belajar, ingin tahu. Mereka kadang suka menyerang kita dari Tritunggal Maha Kudus ini. Mereka kadang bertanya, bagaimana mungkin 1 adalah 3, 3 adalah 1, 1 ya 1, 3 ya 3, 3 tidak mungkin menjadi 1. Berarti orang Katolik tidak menyembah ke satu Allah. Berarti orang Katolik menyembah ketiga Allah dong. Bahkan masih ada yang sok kritis nanyain, kalau benar Yesus itu Allah, kenapa dia takut saat dia akan disalib dan malah berdoa kepada Allahnya di Taman Getsemani? Padahal katanya Yesus itu Allah, tapi kenapa dia malah berdoa kepada Allah? Katanya Yesus satu dengan Allah Bapa, kok dia masih berdoa juga? Lantas Yesus itu sebenarnya berdoa ke siapa sih? Saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai pengikut Kristus meyakini bahwa iman akan Tritunggal Maha Kudus ini adalah iman yang benar, dan kita percaya itu. Namun kadang mereka mengungkit-ungkit. Jika memang benar, coba tunjukkan di mana ayat yang menunjukkan istilah Tritunggal itu. Bukannya tidak ada. Memang tidak bisa dipungkiri,
istilah Tritunggal ini memang benar-benar tidak ada dalam kitab suci. Lantas kalau tidak ada, kok bisa kita mengimaninya? Apakah iman Tritunggal ini ciptaan manusia? Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui bahwa rumusan Allah Tritunggal itu lahir dari pengalaman jemaat perdana. Bukan rumusan yang sudah jadi dalam kitab suci. Karena itu, kita tidak menemukan istilah Tritunggal dalam kitab suci. Namun demikian, bukan berarti rumusan Tritunggal ini ciptaan manusia belaka. Jangan takut akan hal itu. Dan jangan berpikir, jangan-jangan kita mengikuti iman yang salah. Karena sesungguhnya, dalam kenyataannya, di kitab suci sendiri, secara tersirat dan samar-samar, pribadi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus memang sudah ada. Hanya saja semua itu rumusannya terpisah dan tidak menjadi satu bab dalam kitab suci. Bahwa Allah Bapa sebagai pencipta, Allah Putra sebagai penebus, dan Allah Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itulah hari raya Tritunggal Maha Kudus itu dirayakan setelah Pentakosta. Mengapa demikian? Karena sesudah hari raya Pentakosta, pribadi-pribadi dalam Allah Tritunggal sudah muncul semua secara lengkap. Allah Bapa yang menciptakan dunia, lalu peristiwa inkarnasi Sang Putra dan penebusannya yang kita rayakan pada hari raya Paskah, hingga pencurahan Roh Kudus pada para rasul yang kita rayakan minggu lalu. Dan setelah ketiga pribadi itu muncul dan lengkap, baru sekarang kita sadar pengalaman jemaat perdana itulah yang mereka alami, dan sekarang kita pun diajak untuk merayakannya sampai hari ini. Saudara-saudari terkasih, iman Tritunggal yang kita yakini saat ini terwujud secara nyata dalam berbagai hal. Dan yang paling nyata kita lakukan saat apa? Saat membuat tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan juga dalam doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Juga dalam syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Dan semua itu menunjukkan bahwa benar kita mengimani Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini di hari raya Tritunggal Maha Kudus ini adalah saat yang tepat untuk melihat lebih dalam diri kita masing-masing. Apakah benar kita mengimani Yesus Kristus sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Seberapa sering sih kita membuat tanda salib dalam keseharian kita? Walaupun mungkin saat sekarang ini kita masih belum benar-benar memahami Tritunggal Maha Kudus secara utuh. Tapi biarlah Tritunggal Maha Kudus itu menjadi misteri dalam hidup kita. Apapun kata orang, cukup imani saja. Mungkin dengan mengimani saja tidak cukup ya untuk menjawab rasa penasaran saudara-saudari kita akan misteri Tritunggal Maha Kudus. Tapi bagi kita, kepercayaan dan keyakinan kita kepada Tritunggal Maha Kudus adalah sesuatu yang menjadi dasar hidup kita sebagai orang Katolik. Dan siapapun tidak ada yang bisa menggoyahkan itu semua. Kalau orang lain tidak bisa mengerti akan iman kita, ya sudah, nggak apa-apa. Kita juga nggak sedang berjualan agama kok. Kita juga nggak sedang mencoba menyebarkan agama kita. Cukup imani saja. Dan marilah di hari raya Tritunggal Maha Kudus ini kita semakin meyakini
semakin mengimani Kristus sebagai Allah yang satu dalam 3 pribadi yang kudus. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.